Halo, perkenalkan nama saya Calvin Abel Alvaros Tepuk, NIM saya 67011940947. Saya berasal dari kelas D3 SI 4302. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian black box testing aplikasi Gymshark Training Fitness App. Aplikasi Gymshark Training Fitness App adalah aplikasi pemandu untuk olahraga atau workout yang dapat dilakukan saat gym maupun di rumah. Dengan aplikasi latihan Gymshark, user dapat mengikuti dan merencanakan latihan, melacak kemajuan user saat berolahraga. Yang A, implementasi. Pertama ada halaman login. Berikut merupakan tampilan halaman login aplikasi Gymshark Training. Sebelum melakukan login, harus melakukan registrasi dahulu. User pada halaman registrasi dengan masukkan nama depan, nama belakang, email, tempat tanggal lahir, dan password. Yang kedua adalah halaman Explore. Berikut merupakan tampilan halaman Explore aplikasi Gymshark Training. Di halaman Explore adalah halaman yang pertama ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini berisi artikel mengenai workout, rekomendasi workout yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Selain itu, halaman Explore juga ada menu workout dan plans. Yang ketiga adalah halaman Create. Berikut merupakan tampilan halaman Create pada aplikasi Gymshark Training. Halaman Create merupakan halaman untuk perencanaan workout atau plans untuk sesi individual dan menampilkan pembuatan weekly atau day plans sesuai yang user mau. Yang keempat adalah halaman Progress. Berikut merupakan halaman Progress pada aplikasi Gymshark Training. Halaman Progress merupakan halaman informasi mengenai progres user selama melakukan workout menggunakan aplikasi tersebut. Yang kelima adalah halaman Setting. Berikut merupakan halaman Progress. Berikut merupakan halaman Setting pada aplikasi Gymshark Training. Halaman Setting merupakan halaman untuk mengubah data diri user maupun mengatur tema dan berbagai fitur aplikasi. B. Pengujian. Integrasi dan pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian ini dilakukan pada seluruh fungsionalitas yang ada pada aplikasi Gymshark Training diantara sebagai berikut. A. Halaman login. Syarat yang harus diperhatikan pada halaman login yaitu ada email. Syarat pertama harus menggunakan email yang telah didaftarkan sebelumnya dan email tidak boleh dikosongkan. Kedua, password. Harus menggunakan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Tipe karakter bebas, string, atau numerik. Ketiga, password tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung simbol, salah satu karakter harus mengandung huruf besar. Pengujian pada halaman login dengan kriteria sebagai berikut. Test case description. Yang pertama, mengisi data dengan benar. Test case, emailnya alvaroalbert30@gmail.com, passwordnya calvins123. Expected result, aplikasi akan menampilkan halaman beranda. Actual result, aplikasi menampilkan halaman beranda. Status berhasil. Test case description, form dikosongkan. Test case, username dan passwordnya dikosongkan. Expected result, aplikasi akan menampilkan pesan username tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Actual result, aplikasi yang tidak menampilkan tombol untuk login. Status berhasil. Test case description yang ketiga, mengisi data yang salah. Email alvaroalbert30@gmail.com, passwordnya calvins124. Aplikasi akan menampilkan pesan maaf, username Anda salah. Aplikasi menampilkan pesan ignorant login details, sorry, your email address or password is incorrect. Please check details. Status berhasil. Yang ke B adalah halaman Explore. Pengujian pada halaman Explore, Gymshark Training dilakukan sebagai berikut. Test case description, melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case yang pertama, klik artikel rekomendasi workout dari app, expected result-nya. Aplikasi menampilkan halaman workout, hasil rekomendasi. Actual result, aplikasi menampilkan halaman workout, hasil rekomendasi. Status berhasil. Test case yang kedua, klik artikel mengenai atlet. Expected result, aplikasi menampilkan halaman atlet beserta rekomendasi workout dari atlet tersebut. Actual result, aplikasi menampilkan halaman atlet beserta rekomendasi workout dari atlet tersebut. Status berhasil. Test case ketiga, klik artikel top 10 workout di aplikasi.
Expected result akan aplikasi menampilkan halaman top 10 workout. Actual result, aplikasi menampilkan halaman top 10 workout. Status berhasil. 3. Halaman create. Pengujian pada halaman Gymshark. Pengujian halaman create Gymshark training dilakukan sebagai berikut. Test case description, melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case pertama, klik tombol create workout. Expected result, sistem akan menampilkan pembuatan perencanaan workout untuk sesi individual dan menampilkan pembuatan weekly atau day plans sesuai yang user mau. Actual result-nya, sistem akan menampilkan pembuatan perencanaan workout untuk sesi individual dan menampilkan pembuatan weekly or days plans sesuai dengan yang user mau. Statusnya berhasil. Test case kedua, klik tombol create plan. Expected result, sistem akan menampilkan pembuatan planning workout yang akan dilakukan selanjutnya. Actual result, sistem akan menampilkan pembuatan planning workout yang akan dilakukan selanjutnya. Status yang berhasil. Test case ketiga, klik tombol search. Expected result, sistem akan menampilkan pencarian mengenai workout plans dan creator sesuai pencarian yang dilakukan user. Actual result, sistem akan menampilkan pencarian mengenai workout plans dan kreator sesuai pencarian yang dilakukan oleh user. Statusnya berhasil. Berikutnya ada halaman progress. Test case description-nya melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case pertama, memilih menu progress. Expected result, aplikasi menampilkan halaman progress. Actual result, aplikasi menampilkan halaman progress. Status berhasil. Test case kedua, klik salah satu pilihan workout. Expected result, aplikasi menampilkan detail dari progress workout user. Actual result, aplikasi menampilkan detail dari progress workout user. Status berhasil. Yang terakhir ada halaman setting, test case description, melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case pertama, klik menu gender. Expected result-nya, aplikasi menampilkan halaman gender dan user dapat mengerti sesuai dengan inputan. Actual result, aplikasi menampilkan halaman gender dan user dapat mengganti sesuai dengan inputan. Statusnya berhasil. Test case kedua, klik menu exercise library. Expected result, aplikasi menampilkan halaman exercise library dan dapat mengganti gender model sesuai dengan inputan. Actual result, aplikasi menampilkan halaman exercise library dan dapat mengganti gender model sesuai dengan inputan. Status berhasil. Test case ketiga, klik menu Units of Measure. Expected result, aplikasi menampilkan halaman Units of Measure dan dapat mengganti satuan berat sesuai dengan inputan. Actual result, aplikasi menampilkan halaman of units measure dan dapat mengganti satuan berat sesuai dengan inputan. Status berhasil. Test case keempat, enable all able auto play video. Expected result, aplikasi mengaktifkan atau menonaktifkan auto play video dari aplikasi. Actual result, aplikasi mengaktifkan atau menonaktifkan auto play video dari aplikasi. Status berhasil. Test case berikutnya, klik menu date of birth. Aplikasi menampilkan halaman date of birth dan user dapat mengenal tanggal lahir sesuai dengan inputan. Actual result, aplikasi menampilkan halaman date of birth dan user dapat mengganti tanggal lahir sesuai dengan inputan. Statusnya berhasil. Test case berikutnya, klik menu notification. Aplikasi menampilkan halaman notification dan user dapat enable or able notifikasi dari aplikasi. Actual result, aplikasi menampilkan halaman notification dan user dapat able dan or able notifikasi dari aplikasi. Statusnya berhasil. Test case berikutnya, klik menu theme. Aplikasi menampilkan halaman theme dan user dapat mengubah tema aplikasi sesuai dengan keinginan. Actual result, aplikasi menampilkan halaman theme dan user dapat mengubah tema aplikasi sesuai dengan keinginan. Actual result-nya berhasil. Statusnya berhasil. Yang terakhir ada test case klik logout. Aplikasi melakukan logout. Actual result-nya aplikasi melakukan logout. Statusnya berhasil. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.